Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Erheli Saputra, NIM 2023-11405. Saya dari manajemen kelas C. Hari ini kita akan membahas tentang jual beli online menurut pandangan hukum Islam. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Perdagangan atau bisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Nah, selanjutnya ialah pengertian jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Rukun dan pelaksanaan jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada ijab, ungkap membeli dari pembeli, dan qabul, ungkapan menjual dan menjual. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu orang yang berakat atau mutaakidian, penjual dan pembeli, sigat, lafal ijab dan qabul, makut alaih, barang yang dibeli, nilai tukar pengganti barang. Syarat jual beli. 1. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridho dan sukarela, tanpa ada paksaan, sesuai dengan kalam Allah Ta'ala Quran An-Nisa ayat 29. Kedua, jual beli baik berupa barang jualan atau harganya atau uang merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram. Karena barang yang secara jaatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. Ketiga, objek jual beli merupakan hak milik penuh. Seorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Hukum jual beli online. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet online, seperti jual beli emas dan perak, karena ini termasuk riba nasyiyah, kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan pada saat itu juga. Seperti penukaran uang asing melalui ATM, maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan dolar, harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual beli, yaitu seluruh jenis barang kecuali emas dan perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet, jual beli online dapat ditahri dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Jadi, transaksi seperti ini, jual beli online, mayoritas para ulama menghalalkannya karena tidak ada unsur gahar atau ketidakjelasan. Dengan memberikan spesifikasi
baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan yang mempengaruhi harga barang. Cara menghalalkan jual beli online. 1. Pemilik situs merupakan wakil agen dari pemilik barang apabila pemilik situs atau website adalah orang yang bukan pemilik barang namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya dengan mendapatkan komisi persentase yang sudah disepakati bersama. Maka hal ini pun diperbolehkan karena hakikatnya wakil hukumnya sama dengan pemilik barang. 2. Pemilik situs bukan pemilik barang. Pada kasus ini, seorang pembeli menghubungi penjual barang dengan mengirim aplikasi yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang. Setelah meyakini keberadaan barang, lalu si penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima, barulah ia mengirim barang tersebut dan mengirimkannya ke pembeli. Apabila pemilik situs menampilkan barang itu bukan pemilik barang tersebut, maka para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual beli karena mengandung unsur qahar disebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan atau tidak. Solusi syar'i. Langkah pertama, beritahu bahwa setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi pemohonan barang bukan berarti ijab dari penjual, pemilik situs. Langkah kedua, setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh langsung akad jual beli, melainkan harus membeli dulu barang dari pemilik barang sesungguhnya yang ia terima barangnya. Macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Terjadi jual beli yang syah menurut hukum dan batal menurut hukumnya transaksi antara dua belah pihak. 2. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli adalah media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Selanjutnya, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah 1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. 2. Jual beli sperma atau nani hewan, seperti mengkawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang menjual nani binatang. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Keempat, jual beli muktajar, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Kelima, jual beli munabajah, yaitu jual beli secara lempar-lemparan. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli secara online. Sebagai keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum Islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakbolehannya transaksi secara online atau e-commerce, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam tempat. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan halal dan syah menurut syariat Islam. A. Produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram. P. Kejujuran Anda. Berniaga secara online walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa ada masalah. C. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai
Banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online.